Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur, berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul. Ini pertemuan yang ke-6 ya, Bapak Ibu. Setelah 5 pertemuan yang lalu, kita belajar bersama-sama, saling sharing. Ada 5 materi. Hari ini adalah sesi pendampingan. Jadi nanti Bapak Ibu dapat langsung berkonsultasi dengan pemateri hari ini, dengan coach kita hari ini, dengan Pak Oki. Namun kami mohon Bapak Ibu untuk mempersingkat pertanyaannya karena waktunya terbatas, berhubung ini hari Jumat. Jadi supaya semuanya mendapat mendapat kesempatan untuk bertanya begitu ya Bapak Ibu. Kita sapa dulu ini Pak Oki. Halo Pak Oki, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa. Iya. Masih di Surabaya Pak? Atau di mana ini sekarang? Ini baru sampai Jogja, tadi jam 1 malam. Waduh, jam 1 malam sudah sempat istirahat belum ini Pak? Kemarin lusa di Surabaya, kemarin di Malang, sekarang di Jogja ini. Luar biasa sibuk. Bapak Ibu coach kita hari ini sibuk. Sudah. Bapak Ibu, Pak Oki Wijaya ini CEO Creafil Konsultan, founder Creafood Indonesia, tenaga ahli Bapeda Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga dosen agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kebetulan juga dosen saya, mentor saya, bos saya di sini. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi, Mas. Duh, senangnya satu frame lagi sama Pak Oki. Silahkan Pak, ini Pak, Bapak Ibu sudah tidak sabar dari 5 pertemuan yang lalu banyak sekali yang ditanyakan. Jadi mulai ya Mbak Salma? Iya, silakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu peserta figur inspiratif lokal. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan masih semangat ya. Ini melihat senyum dari Bapak Ibu ini tentunya harapan besar bagi UMKM, bagi wirausaha yang ada di Indonesia tentunya. Nah, tak lupa juga saya sampaikan salam untuk Bapak Ibu dari BRI yang mendampingi para peserta FIL hari ini. Ya, semoga juga selalu dalam keadaan sehat dan lancar semua aktivitasnya di dalam mendampingi UMKM ya. RI ini selalu banyak inovasi-inovasi untuk mengembangkan UMKM. Baik, Bapak Ibu, semoga tidak lupa ya dengan saya. Ya, saya yang menyapa Bapak Ibu sekalian di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama orientasi figur inspiratif lokal ya. Mengingatkan kembali, jadi ini nama saya Oki Wijaya. Ya, aktivitas saya sehari-hari mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Permisi, saya mau mengambil pulpen terlebih dahulu. Ya. Ya, jadi aktivitas saya sehari-hari mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktivitas saya di luar kampus, saya founder dari Creafil Indonesia, Creafil Konsultan. Terus kemudian ya aktivitas saya selain itu kadang-kadang diminta untuk membuat perencanaan pengembangan pertanian di provinsi. Baik Bapak Ibu, kita nanti sharing saja ya. Jadi silahkan kalau misalnya di tengah-tengah acara ada yang kemudian raise hand, pengen menyampaikan pendapat gitu ya, atau ingin bertanya, sharing, dipersilahkan ya. Jadi saya di sini tidak ingin mengajari Bapak Ibu karena saya yakin dari sisi pengalaman pastinya Bapak Ibu jauh lebih punya pengalaman yang luar biasa dibandingkan saya. Jadi sama-sama belajar, kita sifatnya sharing, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita sekitar setengah jam sedikit ada brainstorming dari saya tentang perencanaan bisnis.
lalu kemudian kita diskusi sharing-sharing. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya materi ini saya sampaikan bukan untuk mengajari Bapak Ibu membuat perencanaan bisnis, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa bertambah pengetahuannya tentang bagaimana merencanakan bisnis, sehingga nantinya setelah acara figur inspiratif lokal ini selesai, maka Bapak Ibu bisa memberikan materi tentang perencanaan bisnis kepada UMKM atau usaha mikro yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi harapan dari BRI adalah Bapak Ibu ini bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan, sehingga nanti setelah acara ini Bapak Ibu yang akan memberikan materi ke usaha mikro di sekitar Bapak Ibu. Nah, saya memberikan insight baru, saya memberikan wawasan baru ini, atau mungkin barangkali Bapak Ibu sudah ada yang pernah menerima, harapannya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke usaha mikro yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara bisnis ya, ini memang ada dua kubu. Nah, ada dua kubu, dua kelompok. Ada kubu yang pertama itu menganggap bahwa oke, kita bisnis itu yang penting nggak perlu teori, ya. Yang penting melaku sih, gitulah kalau orang Surabaya bilang ya, yang penting melaku sih mas, pokoknya nggak perlu mikir sih, yang penting melaku sih. Gitu. Tapi ada juga kubu yang kedua, mas, kalau membuat bisnis itu maka harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, baru kemudian kita menjalankan bisnis itu. Nah, kedua pendapat itu tentunya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Pasti kedua pendapat itu memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau orang yang mungkin latar belakangnya akademisi, itu pasti dia akan berpikir yang penting teori dulu. Tapi kalau kemudian orang yang mungkin latar belakangnya dia berasal dari keluarga praktisi bisnis, maka dia akan berpikir ya sudah yang penting jalan dulu, gitu ya. Maka saya akan mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu bahwa bisnis itu butuh perencanaan, tapi bisnis itu juga butuh dilakukan. Nah, ini yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan kepada usaha-usaha mikro, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan motivasi kepada usaha-usaha mikro yang ada di sekitar Bapak Ibu. Jadi, bisnis itu butuh perencanaan, ya. Kalau bahasanya Bob Sadino itu butuh tahu, butuh belajar, gitu ya. Butuh tahu teorinya. Tapi kalau hanya teori, sedangkan kita hanya teori tidak melakukan, maka sampai kapanpun bisnis itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu ini harus seimbang, ya. Learning to know, ya, belajar teori, gitu kan. Untuk membuat apa? Untuk membuat perencanaan, ya. Untuk membuat perencanaan. Tapi perencanaan yang kita lakukan ini harus dilakukan, Bapak Ibu. Nah, ya harus dilakukan. Nah, saya kebetulan berada di dua sisi. Jadi di satu sisi saya sebagai akademisi yang belajar teori, tapi di sisi lain di luar kampus saya juga sebagai praktisi bisnis. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menyatukan bahwa bisnis itu butuh direncanakan, tapi bisnis itu juga butuh dilakukan. Nah, kalau yang akademisi full biasanya mereka hanya mengajarkan bagaimana menghitung kelayakan dan lain sebagainya ya. Ketika dihitung nggak layak-layak akhirnya nggak jadi bisnis. Itu yang seringkali kita temukan. Nah, oke, kembali lagi ya. Learning to know, kemudian melakukan, baru sampai kita ke kuadran entrepreneur. Nah, ya. Nah, kenapa kemudian bisnis itu perlu dibuat perencanaan agar pelaku bisnis dapat mengelola risiko dalam bisnis serta meminimalisir kebangkrutan. Nah, kira-kira begitu. Ya, ibarat kata kalau kita pagi ini misalnya ya, kita pengen jalan-jalan, tapi kita tidak punya perencanaan. Jalan-jalan kemana, Mbak Safa? Ya gitu ya. Mau jalan-jalan kemana? Waduh, yang penting jalan dulu. Akhirnya ketika kita ngambil sepeda motor gitu kan, ngambil mobil terus kemudian jalan-jalan karena tanpa ada perencanaan, akhirnya muter aja gitu ya. Kalau di Jogja itu mungkin sampai tawaf mengelilingi alun-alun ya. Karena nggak ada perencanaan. Berbeda dengan orang yang ingin jalan-jalan tapi sudah ada perencanaan sebelumnya.
Mau kemana? Nah, misalnya Mbak Safa mau kemana? Oh, mau malam mingguan. Gitu ya. Kemana? Ke alun-alun kidul gitu ya Mbak Safa ya? Iya, Pak. Kalau di Jogja itu ya. Nah, misalnya itu kalau punya perencanaan berbeda. Nah, orang kalau sudah punya perencanaan yang baik, kemudian dia melakukan apa yang dia rencanakan, maka yang dia lakukan itu lebih efektif dan lebih efisien. Ya, contoh kita merencanakan misalnya, saya pengen liburan ke Bali misalnya, karena sudah saya rencanakan, oke liburan ke Bali saya hanya punya budget sekian misalnya, oh berarti langsung nih, oh saya naik mobil misalnya, atau mungkin saya naik kereta sampai Banyuwangi baru kemudian rental mobil, semua sudah saya hitung, itu lebih efisien dan lebih efektif daripada kemudian saya pengen jalan-jalan kemana, ke pantai apa, wisata karmu, nah nggak jelas ya. Akhirnya di tengah perjalanan kita baru mencari jalan pantainya kemana, ya muter-muter, bensin yang kita keluarkan untuk jalan-jalan pun juga lebih banyak. Oke, ya Bapak Ibu. Nah, untuk perencanaan bisnis itu ada tools atau perangkat yang kita bisa gunakan. Namanya bisnis model kanvas. Nah, ini yang kekinian banget nih. Bisnis model kanvas. Ya, bisnis model kanvas. Ini untuk melihat, untuk membuat perencanaan bisnis berbasis dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kebanyakan hari ini. Nah, itu jadi yang kita menggunakan bisnis model kanvas itu berbasis dari kebutuhan orang. Nah, kenapa Pak kok berbasis, kenapa Mas kok misalnya berbasis pada kebutuhan orang atau customer? Ya, ini paradigma yang berubah di sekitar tahun 90-an ya, kalau tidak salah sekitar tahun 90-an. Kalau dulu orang pikir bahwa bisnis itu yang penting saya bisa membuat produk dulu. Yang penting saya bisa membuat satu jasa dulu, gitu ya. Orang mau beli atau tidak bodoh amat. Ya, yang penting saya punya produk, saya keluarkan produknya. Nah, akhirnya kendalanya ketika kita berpikir mengeluarkan produk atau jasa dulu, akibatnya dampaknya adalah ketika di tengah jalan ya tidak ada yang beli, kita bingung siapa yang beli barang kita. Tapi ada pergeseran, itu kebutuhan. Kalau punya Philip Kotler di dalam marketing management itu disampaikan, bisnis itu ya harus melihat apa yang hari ini dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Sudut pandangnya dirubah. Makanya kalau di bukunya Philip Kotler tentang marketing management itu disampaikan salah satu bagian utama untuk melihat peluang bisnis itu adalah melihat perilaku konsumen. Nah, jadi apa yang dibutuhkan hari ini, kemudian kita dari sekian banyak apa yang dibutuhkan itu, yang kita bisa lakukan yang mana, itu yang kemudian menjadi match, yang kemudian kita bisa tawarkan bahwa itu salah satu bentuk model bisnis dari kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke perangkat model bisnis yang kita pelajari hari ini. Jadi ada bisnis model kanvas, ada 9 langkah yang kita bisa gunakan, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah customer segment, kemudian nanti kita mengenal value proposition, ya. Kemudian yang ketiga kita nanti akan belajar tentang channel itu apa, customer relationship itu apa, revenue itu apa, kemudian key partner, key resources, key activity, dan cost. Nah, ya, apa ini? Nah, nanti kita lihat satu per satu. Yang pertama, Bapak Ibu, customer segment. Nah, customer segment itu apa? Mengetahui pelanggan. Ya, jadi ini yang saya bold, ini yang utama nih. Apa yang menjadi kebutuhan calon konsumen? Ya. Contoh, sekarang awal COVID orang banyak membutuhkan hand sanitizer. Awal COVID orang banyak membutuhkan masker, gitu ya. Nah, ini jadi kebutuhan utama nih, ya kan? Menjadi kebutuhan utama. Akhirnya masing-masing perusahaan mencoba untuk memetakan, oh, masker yang dibutuhkan yang seperti apa. Keluar tuh. Karena
orang membutuhkan masker, kemudian orang banyak mencoba merancang yang dibutuhkan masker seperti apa, masing-masing pengusaha mengeluarkan masker sesuai dengan jenis segmennya. Nah, ya, contohnya ada yang membuat masker yang dijahit gitu ya, yang dijahit yang pakai kain gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar ada yang membuat masker yang contoh merek ini bentuknya simple, agak seakan-akan tipis tapi dia ternyata berlapis misalnya. Ada yang tutupan gitu, ada yang untuk yang berjilbab gitu ya. Terus mengetahui kebutuhan pelanggan, ada lagi apa yang ini untuk masker itu Mbak Safa di belakang jilbab itu untuk menyatukan tali masker itu ya. Iya, betul. Ya. Tos. Apa namanya? Konektor Pak namanya. Konektor. Kayak konektor ya? masker. Ya, ini kalau dipakai ini ya kan, kalau untuk cewek ini terus kemudian karena ininya nggak bisa ya, akhirnya dipasangkan di belakang itu kan, kayak tasbih kan, saya kalau bilang tasbih. Karena ada bunder-bundernya itu kan. Nah, itu salah satu contoh dari produk yang kemudian keluar karena karena pemetaan dari customer ya, dari segmentasi customer ya. Jadi memetakan apa yang menjadi kebutuhan, kemudian usianya kita harus detail tuh tahu. Yang menjadi kebutuhan mereka apa? Terus kemudian ketika mereka membutuhkan A, itu siapa yang membutuhkan itu? Ya, contoh ya kayak masker. Masker ini macam-macam ya. Ada yang orang jual masker itu misalnya berwarna. Minta contoh masker yang ya. Nah, contoh masker kain ya. Nah, ini contoh kelihatan nggak? Masker ini yang ini kan untuk cewek-cewek ya, kalau nggak anak-anak gitu kan. Nah, ini tergantung customernya. Jadi memang nanti kenapa kemudian kita berbicara customer segment, nanti ke belakangnya banyak sambungannya ini ya. Oke. Lalu memetakan customer segment Bapak Ibu itu perlu tahu kira-kira kita menawarkan ke perempuan atau laki-laki misalnya. Kemudian di mana mereka tinggal. Ya. Terus kemudian income dari ini kalau kita berbicara teori di dalam teori ekonomi mikro ya. Ini yang salah satu yang kemudian mempengaruhi dari jumlah permintaan itu adalah income dari orang yang membeli barang kita. Nah, kira-kira income-nya berapa? Kita nyasar segmen untuk orang yang segmentasinya seperti apa? Ya, contoh kalau peralatan cewek ya, misalnya ada dompet atau tas gitu ya. Kalau yang dijual mungkin dijual di pasar itu ya yang KW gitu ya. Ada tas yang mereknya KW tapi ya kualitasnya ya oke lah dijual 200-300 ribu gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke mall gitu ya, itu di situ ada tas kulit, ada merek Pedro, kemudian ada Fossil gitu ya. Kalau di Bandung itu ada buatan lokal tapi dia kualitas ekspor, itu apa namanya? Papillon. Ya. Di Bandung itu ada di Jawa Barat tuh yang terkenal Papillon itu kualitas ekspor, itu ya harganya satu dompet bisa 1 juta misalnya ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan cara kita menentukan harga. Macam-macam. Jadi ini kunci, customer segment ini adalah kunci. Kita mengetahui kebutuhan masyarakat apa, kemudian kita bisa apa, kita munculkan kemudian munculkan produk dengan value proposition ini. Nah, yang kita tawarkan kepada masyarakat itu yang memang benar-benar dibutuhkan ya, menjawab masalah yang dihadapi oleh konsumen. Ya, contoh produk kayak jilbab Robani ya. Saya kalau kuliah sering kali senang menceritakan ini ya. Value proposition dan customer segment dari Robani. Tapi sekarang sudah nggak ngetren lah. Sekarang kalah sama merek-merek yang lainnya. Dulu awal-awal
tahun 2000-an itu jilbab Robani itu luar biasa terkenal. Karena waktu itu memang owner dari Robani bisa melihat kebutuhan jilbab yang langsung masuk ya. Dulu di awal 2000-an itu kan banyak orang yang baru berjilbab ya. Trennya kemudian banyak aktivis-aktivis dakwah di kampus gitu kan yang pakai jilbab yang ukuran besar gitu, terus kemudian tapi mereka membutuhkan waktu yang cepat untuk menggunakan. Jadi kalau beli jilbab langsung busuk gitu ya. Apa busuk itu bahasa Indonesia apa bahasa apa? Ya, pokoknya langsung masuk gitu ya. Instan. Ya, instan gitu ya. Itu langsung jadi gitu, jilbab langsung jadi. Tapi dilihat dari kebutuhan orang yang membutuhkan jilbab seperti itu, dilihat dari customer segmennya adalah mahasiswi-mahasiswi, aktivis kampus gitu kan, yang kadang dari pagi sampai malam di kampus gitu kan, ya dengan aktivitasnya yang berjubel, mereka nggak sempat pulang dulu ke kos, nggak sempat mandi gitu kan. Makanya dibutuhkan jilbab yang cepat, terus kemudian kainnya bisa menyerap keringat. Nah, maka kemudian Robani mengeluarkan produk jilbab yang cepat instan itu tadi. Nah, dia melihat ya kebutuhan konsumen itu, kemudian value proposition yang dia tawarkan adalah keunggulan produk yang dia tawarkan yang jilbab cepat, kemudian kainnya kain katun itu ya yang mudah menyerap keringat ya. Nah, terus nanti ke belakang kita bahas channel-channel lagi. Nah, saluran distribusinya Robani ini memilih saluran distribusinya adalah toko-toko di sekitar kampus. Nah, karena customer segmennya dia ngincernya adalah mahasiswi-mahasiswi ya atau wanita karir yang di sekitar perkotaan lah. Maka dia membuat outlet di sekitar kampus atau di daerah perkantoran. Ya, tapi kalau Robani waktu itu dijual mungkin di pedesaan ya nggak laku karena harganya cukup mahal. Ya, kalau dibandingkan dengan jilbab yang segi 4 gitu ya. Nah, maka kita kembali lagi Bapak Ibu ke customer segment. Ya. Jadi kalau melihat dari customer segment, kemudian kita menawarkan value proposition, ya, terus melihat channel, maka tidak semua orang itu harus kita tawarkan dengan produk yang murah. Boleh saja kita menjual produk dengan harga mahal, boleh. Kalau customer segmennya tepat. Nah, contoh ya, orang dengan income yang besar, misalnya pendapatan per bulan 50 juta misalnya. Itu kalau misalkan ditawari produk yang murah, mereka akan ragu untuk membeli. Fenomenanya seperti itu. Jadi mau jual produk itu sebetulnya tidak harus murah. Maka kita lihat customer segmennya. Siapa orang yang akan membeli produk kita, kira-kira. Oke, kayaknya ada yang raise hand, boleh silakan kita sharing, Bapak atau Ibu ini. Silahkan, ini Ibu Heri. Ibu Heri. Selamat pagi, Bu. Kepencet tadi. Sepertinya kepencet Pak karena belum pencet. tersambung. Oke, saya lanjutkan belum tersambung. Saya Pak Oki. Oh ya, silakan. Oh, silakan Pak Deden. Ya, selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi Bapak. Kalau saya melihat Pak Oki kayak anggota SEMES ya, Pak Oki. Boy band itu. Yang mana Pak Deden? Apa ya namanya Pak? Berarti besok saya daftar artis laku ini ya Pak. Mirip ya. Makasih Pak. Ini Pak, saya tertarik dengan ya karena kan saya bisnisnya bukan bisnis pribadi ya, jadi saya kan kepala desa, ada BUMDes ya. Ya. Ini kan menjadi apa ya? Usaha itu seakan-akan menjadi latah ya Pak. Ya. Jadi ketika di suatu BUMDes kita buka usaha kuliner gitu. Nah, ternyata apa yang memang kawan-kawan yang lain yang membuka usaha yang lain kok mengikuti usaha yang sama gitu Pak. Ya. Apakah yang saya tanyakan, apakah usaha itu yang tadi disampaikan
saya adopsi bahasa tadi yang kalau perencanaan itu memang perlu yang matang atau memang yang disampaikan tadi Pak Luki itu seperti mau wisata ya udah nanti. Tapi kan saya juga pernah melakukan itu Pak. Ternyata begitu di perjalanan saya bingung, nyari hotel susah karena tidak ada perencanaan. Akhirnya tujuan yang kita dilakukan setelah di tempat wisata itu gagal semua gitu Pak. Karena nggak ada perencanaan gitu. Sama dengan usaha yang dilakukan. Nah, ada beberapa yang kawan-kawan perangkat BUMDes ini mencoba-coba gitu Pak. Contoh usaha kuliner hari ini karena tadi itu nggak ada perencanaan, akhirnya usahanya jalan sih jalan tapi nggak menghasilkan cuan gitu, untungnya nggak signifikan gitu Pak. Nah yang mau saya tanyakan, apakah perencanaan ini harus betul-betul matang atau memang apa yang disampaikan Bapak itu juga bisa berjalan gitu Pak, nanti kalau jalan dulu aja gitu. Saya kira saya tidak setuju gitu Pak kalau usaha tanpa perencanaan. Tapi apakah memang apa yang tadi juga sama waktu kesempatan hari ini orang banyak yang menggunakan masker. Nah ini kan tanpa perencanaan juga Pak. Tapi siapa tahu tahun depan COVID sudah tidak ada, orang juga udah jarang menggunakan masker gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan, perencanaan itu apakah memang perlu sangat matang atau memang usaha ini harus ya udah jalan dulu aja dah, nanti lihat pasar orang membutuhkan apa gitu. Itu Pak yang mau saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden, menarik sekali ini pertanyaannya. Ini sebenarnya terkait dengan materi nanti ya, yang setelah bisnis model kanvas. Tapi saya coba coba sampaikan langsung biar tidak bosan ya. Jadi nanti kalau mendengarkan saya terus takutnya ngantuk. Malah saya senang ini. Nah, ada di dalam di dalam bisnis itu yang namanya pivot bisnis. Pivot ini sebetulnya istilah yang dipinjam dari basket ya. Jadi kalau olahragawan itu kan tahu istilah pivot itu mau melempar bola lurus tapi ternyata dia belok ke kanan, itu namanya pivot. Nah, kemudian dipinjam dalam berbagai istilah, salah satunya dipinjam dalam istilah bisnis. Perubahan yang dilakukan dari awal perencanaan. Tapi sebelum ke sana saya ingin menanggapi terlebih dahulu yang apakah kemudian bisnis itu butuh perencanaan? Kalau saya jawab ya. Saya termasuk orang yang kemudian mengambil jalan tengah antara dua kubu tadi Pak Deden. Jadi memang ada kubu itu orang yang ya sudah, yang penting asal jalan dulu, bisnis itu jalan dulu. Tapi ketika saya lihat ya itu tidak salah gitu kan. Artinya tidak 100% salah karena mungkin dari keluarganya dia sudah punya pengalaman bisnis mungkin ya, sehingga kalau dia punya persepsi bisnis asal jalan terus ya pasti dia sudah punya gambaran pengalaman kan gitu kan. Tapi berbeda dengan orang yang sama sekali belum pernah punya keluarga yang bisnis dan lain sebagainya, maka menurut saya tetap harus dibuat perencanaan yang baik. Nah, kenapa saya mengambil jalan tengahnya? Nah, kadang-kadang ada orang itu jadi kubu yang terlalu banyak teori, terlalu banyak perencanaan. Ini perencanaannya matang tapi nggak jalan-jalan, itu ada itu. Saya pikir bukan hanya di dalam dunia bisnis ya, di kampus saya banyak itu melihat yang, mohon maaf, profesor gitu membuat perencanaan planning kampus mau dibawa kemana gitu. Tapi ketika kemudian beliau suruh menjadi manajerial nggak jalan, itu juga ada gitu yang gambarnya seperti itu. Saya pikir bukan hanya dunia bisnis. Nah, saya berada di tengah-tengah itu. Orang dalam aktivitas apapun itu menurut saya harus punya planning yang matang, kemudian harus punya roadmap, harus punya timeline. Artinya contohnya begini. Oke, saya kasih contoh misalnya Creavil ya. Creavil ini kan konsultan yang kami dirikan dengan teman-teman. Nah, Creavil ini memang jangkauannya dalam jangka panjang memang kami menjangkau internasional gitu kan. Nah, tapi ternyata resource yang kami miliki mulai dari modal, kemudian waktu, kemudian kemampuan teman-teman
itu untuk 1-2 tahun belum bisa kami untuk menjangkau internasional. Tapi dalam master plan-nya kami ingin menjangkau internasional. Maka tahun 1 dan tahun kedua apa yang harus saya lakukan itu yang realistis dulu. Kalau saya muluk-muluk langsung menjangkau internasional sedangkan resource-nya kami belum punya, ya habis kita dibantai dengan konsultan-konsultan lain yang mereka sudah survive gitu kan. Nah, ini yang saya lakukan begitu. Jadi memang perencanaan matang itu sangat dibutuhkan ya, tapi untuk berani melangkah itu juga dibutuhkan, Mbak Didi. Iya. Nah, ya kita punya apa dulu hari ini? Dari master plan yang sudah kita buat, maka yang kita punya itu segera dilakukan. Itu kalau menurut saya satu itu. Yang kedua, fenomenanya memang mengurusi BUMDes ini saya juga beberapa kali ikut mendampingi BUMDes ya. Cuma kalau mendampingi BUMDes biasanya memang beda dengan saya mendampingi BUMN. Nah, kalau mendampingi BUMDes, fenomena yang menarik itu persis yang diceritakan oleh Pak Deden. Jadi saya menemukan bukan hanya di Jawa saja, di luar Jawa. Itu kalau misalnya di satu provinsi, satu BUMDes di desa A berhasil mendirikan kuliner, itu BUMDes yang lain semua kuliner. Betul. Di Jogja contohnya, satu BUMDes berhasil untuk mendirikan agrowisata. Oh, itu yang BUMDes yang kanan kirinya semua ikut agrowisata. Padahal resource-nya itu belum tentu sama. Saya pernah punya pengalaman pergi ke salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara dari Medan sekitar perjalanan 2 jam lah dari Medan. Nah, itu ketika malam saya keluar dari hotel ya sekitar jam 8:30, jam 8, 8:30 saya keluar dari hotel. Itu di depan alun-alun itu hampir semua orang itu jualan nasi goreng. Semua jualan nasi goreng. Saya lihat ini nasi goreng sebanyak ini dan semuanya nggak ada yang laku. Karena ya coba kalau kita lihat ya, misalnya kita bisa melihat peluang bisnis. Kalau misalnya ada orang jualan nasi goreng, ada orang jualan sate misalnya, ada orang jualan menu yang lainnya, itu pasti misalnya saya ngajak keluarga, saya pengen nasi goreng, terus kemudian istri saya misalnya dia pengen sate misalnya, kita bisa beli di tempat yang sama, penjualnya beda. Kan peluang untuk mendapatkan konsumen lebih banyak sebelumnya. Nah, tapi ini yang dilakukan enggak. Kenapa? Karena ternyata setelah saya coba pelajari, jadi saya waktu itu memang sengaja sampai malam di situ, sampai jam 12 saya baru pulang dari warung itu cuma beli nasi goreng, tapi saya coba mempelajari perilaku teman-teman penjual nasi goreng itu. Ternyata awalnya hanya ada penjual satu nasi goreng yang berjualan di depan alun-alun, kemudian laris. Yang lainnya ikut-ikutan. Jadi yang lainnya ikut-ikutan menganggap bahwa ya semua orang itu pengen nasi goreng. Nah, ini fenomena latah ya, latah. Iya. Baiknya ini disesuaikan juga dengan resource dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Contoh ya kalau BUMDes misalnya, kuliner, oke, kalau misalnya customer segmennya tepat. Misalnya kayak di tempat saya itu di daerah Kecamatan Kasian, Desa Bangun Jiwo, jadi itu saya kebetulan tempat tinggal saya itu dekat dengan lokasi destinasi wisata Kasongan, membuat gerabah ya, gerabah kalau orang ke Jogja melihat kerajinan tangan itu ya yang paling terkenal Kasongan itu. Nah, di situ itu ada dibuat homestay di pinggir sawah yang customer segmennya itu adalah turis dari Australia yang mereka pengen menghabiskan waktu 1 bulan di Jogja. Nah, karena fenomenanya kan kalau di Australia itu orang keluar kerja 1 bulan itu balik lagi ke Australia cari kerja itu gampang karena jumlah orangnya sedikit. Nah, ya, terus orang Australia berlibur ke Jogja selama 1 bulan, terus itu salah satu sasarannya destinasi di tempat saya itu. Nah, di sebelahnya ada gerabah. Nah, BUMDes, salah satu BUMDes itu mendirikan kuliner di situ. Kulinernya tepat gitu ya, tapi makanannya tidak sesuai dengan lidah orang-orang yang ada di situ. Maka kemarin saya berikan masukan, ya
ini menu untuk orang lokal harus ada, tapi kalau customer segmennya adalah turis-turis asing yang ada di homestay itu, maka kita harus siap menyediakan menu yang dibutuhkan oleh turis-turis dari mancanegara. Nah, contohnya itu. Ya, jadi lagi Pak Deden, perencanaan itu sangat penting bagi saya. Dalam hal apapun saya biasanya membuat perencanaan, ya membuat master plan itu. Di kampus pun saya diminta sebagai kepala lembaga di kampus, itu juga saya biasanya membuat perencanaan. Nah, nanti tinggal constraint kita, batasan kita, kendala kita itu kan biasanya anggaran dan kemampuan sumber daya manusia. Nah, maka dibuat tahun pertama prioritasnya apa, tahun kedua prioritasnya apa. Mungkin itu Pak Deden sharing dari saya. Siap Pak, paham. Terima kasih Pak Deden. Mungkin silakan, mungkin ada yang lain. Ya Pak, izin. Ada ini Pak Oki, ada Pak Vinto dan Pak Zulkifli yang sudah angkat tangan dulu. Nanti iya, silakan. Pak Rahman ya Pak ya. Pak Vinto, silakan mungkin Pak Vinto. Assalamualaikum, selamat siang Pak Oki, selamat siang teman-teman, Bang Beri, selamat siang. Selamat siang. Maaf, saya nggak host video karena lagi di lapangan juga, lagi di kantor saya. Pak Oki, saya nggak begitu banyak pertanyaan sih, tapi saya ingin menjelaskan Pak Oki, apakah strategi yang saya buat ini standar Pak Oki atau bagaimana? Mungkin kalau namanya strategi pasti punya, itu seni ya, art strategi. Jadi semua orang mempunyai masing-masing gaya masing-masing. Nah, apakah strategi yang saya rangkum dari pembahasan Pak Oki tadi? Kalau saya sih mencoba membuat suatu perencanaan bagian dari strategi. Strategi bagi saya bagian dari politik strategi. Terus saya buat juga stage apabila strategi pertama kurang bagus, ada strategi kedua, ada strategi ketiga. Karena dalam perencanaan saya ada pencatatan perencanaan administrasi dan keuangan, perencanaan produksi, perencanaan pasar ya, strategi pasar. Jadi ada 3. Memang saya dari dulu awal memang saya buat perencanaan semua Pak. Nggak pernah saya tuh langsung kerja dulu tanpa strategi ya. Jadi makanya saya minta Pak Oki, bisa nggak saya dapatkan rumusan untuk perencanaan Pak Oki, yang versi dari Pak Oki deh. Karena saya udah dapat berapa versi, makin banyak mungkin strategi ataupun perencanaan pola perencanaan saya dapat, otomatis kan saya bisa mengkombinasikan dengan usaha saya. Kalau Pak Oki punya polanya, strukturnya, saya boleh izin minta Pak Oki. Itu aja pertanyaan saya, nggak ada Pak Oki, cuma itu aja permintaan saya. Makasih Pak Oki. Thank you. Oke, siap Pak Vinto. Ya, nanti ini ya, ini salah satu bentuk model perencanaan strategi di dalam bisnis menggunakan bisnis model kanvas. Nah, nanti kalau kita sudah selesai materi ini, nanti saya minta tolong Mbak Safa untuk mengirimkan polanya di bisnis model kanvas. Gitu ya Pak Vinto ya? Iya Pak Oki, itu aja mungkin Pak Oki. Sama juga nanti saya mengharapkan juga saya itu orang desain Pak Oki, bukan orang manajemen. Saya kuliah di desain, saya kuliah agribisnis juga karena saya usaha saya di bidang banyak menggunakan bahan-bahan alam, sehingga saya kuliah agribisnis. Karena saya orang desain, jadi saya mempelajari semua. Jadi sekarang lagi ngambil master desain. Dan ini menjadi bisnisnya apa Pak Vinto? Kalau boleh tahu bidang bisnisnya apa? Home deco Pak, home deco produk natural product. Jadi seperti pandan, bambu, rotan, bla bla bla. Oh, oke. Ekspor ya Pak? Ya, saya 65% ekspor. Nah, jadi mungkin teman-teman ada sebagian yang agak-agak strategi itu sangat penting banget. Tanpa strategi nggak bisa usaha jalan. Saya udah hampir 10 tahun usaha saya. Betul. Saat pandan itu, saya mengharapkan pandan di rawa-rawa yang di Jambi itu bahan lahannya dari saya semua, saya ambil semua. Terjadi penambangan peti liar, sehingga pandan-pandannya di rawa itu hancur semuanya, sehingga saya nggak bisa produksi. Makanya saya udah berpikir lagi, apabila terjadi seperti ini, bencana seperti ini, saya harus membuat di daerah lain lagi. Makanya mungkin catatan juga bagi teman-teman ya, kita punya strategi, tapi ada strategi 1, strategi 2, strategi 3, supaya jalan kita lancar. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Pak Vinto ya. Pak Vinto ya. Nanti selesai ini kita buat rangkumannya. Oke. Mungkin satu lagi Mbak Safa, nanti setelah itu saya lanjutkan terlebih dahulu baru kemudian nanti tanya jawab. Ini ada Pak Zulkifli ini Pak. Pak Zulkifli, silakan Pak Zulkifli. Ya Pak, terima kasih Pak Oki Wijaya bisa berkesempatan sharing bersama hari ini. Kami Zulkifli dari Bengkalis Riau nih Pak. Dari Bengkalis Riau. Oh, 1 minggu yang lalu ada dari Bengkalis ini kunjungan ke saya. Jadi dari Pemda Bengkalis. Tapi bukan ke Kreafilnya, tapi ke UMY. Baru 1 minggu yang lalu. Itu dari ya, Bumdes, salam kenal Pak. Dari Bumdes. Jadi memang ingin saya sharingkan Pak. Kita punya produk UMKM juga, dari produk Bumdes juga. Jadi berkaitan dengan perencanaannya tadi Pak. Memang di Bumdes itu dari awal kita udah punya rencana Pak. Itu namanya studi kelayakan. Jadi setiap unit usaha yang kita buat itu diuji dulu Pak sama tim-tim ahlinya gitu. Jadi kita menyesuaikan perencanaan kita dengan tim-tim ahli yang kita datangkan. Akhirnya dapatlah produk ini. Jadi berkaitan dengan inovasi dan adaptasi ini Pak, memang butuh. Yang ingin saya tanyakan, kita punya produk seperti mungkin keripik yang menjadi produk unggulan desa kami. Ini ketika saya jual di Bengkalis, ini dengan harga yang 15.000 per 100 gram, itu kemahalan Pak. Jadi ketika kami tanya di luar, seperti mungkin di Malang, di Bogor, itu harganya bisa 100 gram itu bisa mencapai 20 sampai 30-an ribu. Gitu. Jadi seperti apa Pak? Mungkin gambaran umum, apakah kami bertahan di lokal ini dengan harga yang 15.000, atau kita naikkan harga gitu? Atau di Bengkalis kita tetap harga 15.000, tetapi di luar kita harga dengan harga 30 ribuan gitu. Jadi seperti apa Pak? Apakah ini benar yang kami lakukan? Produknya tadi apa Pak Zulkifli? Salah satunya keripik nanas Pak. Keripik nanas, oke. Keripik nanas. Jadi kita menggunakan media digital online, kita pasarkan. Ketika ada yang dari luar beli, kita harga 15 ribuan, nanti ketika di luar ini harganya dari 20 ribuan gitu. Itu salah satu yang kami tanya Pak. Yang keduanya mau sharing, saya contohkan seperti rokok Pak. Rokok itu pabriknya di Kediri salah satunya, mereka jual misalnya harga dengan 20 ribuan, sampai ke Bengkalis itu 20 ribuan juga Pak. Sampai ke mungkin di NTT itu 20 ribuan juga. Jadi sistem apa yang mereka pakai Pak? Sama juga seperti Shopee, kami juga ada di Shopee, di Lazada, bahkan mereka bisa jual dengan diskon lebih murah daripada kita gitu. Mereka bisa jual 10.000, padahal kita sudah masukkan dengan harga yang 15.000. Tetapi karena ada diskon 50%, harga keripik kita jadi turun gitu, jadi rendah. Jadi kemahalan kami lagi daripada mereka yang pemasaran gitu. Jadi strategi ini seperti apa sebenarnya Pak? Itu aja. Oke, terima kasih Pak Zulkifli. Ini sharingnya luar biasa. Saya coba sharing ya, tapi ya semoga bisa memberikan gambaran baru. Jadi, kalau menjawab, saya pikir kurang tepat. Karena saya yakin Bapak punya pengalaman yang lebih banyak. Cuma memberikan wawasan baru dari pengalaman saya. Jadi kembali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, customer segment ini penting sekali. Customer segment ini Bapak Ibu memetakan kira-kira pelanggan Bapak Ibu ini yang cocok siapa, mereka tinggalnya di mana, kemudian income-nya, gajinya, pendapatannya, pengeluaran mereka itu berapa. Itu untuk mengukur tingkat ekonomi siapa yang beli produk Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa berjualan satu produk itu tidak harus murah, tapi juga tidak harus mahal. Nah, cuma menyesuaikan dari siapa yang akan beli dan bagaimana value ya atau keunggulan produk yang kita jual. Jadi misalnya Pak Zulkifli mau jualan keripik lebih mahal dari Bogor misalnya, boleh saja. Tapi kira-kira siapa yang akan beli? Kalau customer segmennya misalnya keripik yang dibuat oleh Pak Zulkifli itu kemudian diekspor ke luar negeri,
gitu ya. Atau mungkin ini akan dijual ke turis wisatawan mancanegara gitu, yang mereka datang ke Bapak kemudian suka dengan produk Bapak jual mahal nggak apa-apa. Tapi harus disesuaikan. Kalau Bapak jual mahal, value-nya ini apa? Mereka harus dapatkan. Contoh, ke turis luar negeri misalnya, dia akan membeli barang dengan berapapun harganya. Ini Pak Vito nanti mungkin bisa sharing juga nanti di akhir setelah materi ini. Kalau kita ekspor, itu orang luar negeri itu biasanya apalagi untuk sesuatu yang khas atau tradisional atau mungkin seni, itu mau kita jual berapapun mereka mau beli dengan catatan kualitasnya bagus. Nah, misal begini, nah itu kita berbicara yang harga mahal terlebih dahulu. Tapi bisa juga Pak Zulkifli ini jual dengan harga murah misalnya. Saya mau jual dengan harga murah Mas misalnya. Nggak apa-apa, ya. Tapi kita sesuaikan. Kalau kita jual murah, terus kemudian customer segmen kita sasarannya adalah orang yang pendapatan menengah ke atas, pejabat misalnya, wisatawan dari turis asing misalnya, ya orang malah nggak mau beli. Ini kok produk murah sekali, gitu kan? Jadi sekali lagi harus menyesuaikan. Siapa yang mau membeli produk kita? Atau kalau kita balik, sebetulnya kita itu membuat barang harus tahu yang dibutuhkan oleh orang itu apa, baru kemudian kita buat. Tapi ini konteksnya kalau misalnya Bapak Ibu belum punya usaha ya, nah itu konteksnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya usaha, maka coba dipetakan lagi. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang suka dengan produk saya ini siapa? Nah, terus boleh nggak Pak kalau kita jual dengan harga yang berbeda, misalnya saya jual ke Bogor dengan harga yang mahal, tapi ketika dijual di Bengkalis tetap harga murah, nggak apa-apa. Ya, tapi tentunya dengan value yang berbeda. Contoh, nah kita itu sering ribut dengan produk kita dari PTPN yang diekspor. Contoh kayak PTPN 12, dia di Malang itu mereka jualan teh. Itu teh yang bagus, teh yang pucuk, yang kualitas number one itu diekspor Bapak Ibu dengan harga yang sangat mahal kayak diekspor. Tapi yang mohon maaf yang ya kalau bahasa Jawa itu teh curah lah, apa itu? Yang kualitas ketiga, keempat gitulah ya. Itu dijual di Indonesia. Itu bukan karena, mohon maaf, kalau di dalam dunia bisnis ya, bukan karena orang Indonesia kemudian dikasih produk yang jelek, bukan. Tapi yang bisa beli dengan kualitas satu, teh itu ya orang luar negeri. Maka kalau teh yang kualitas satu dijual di Indonesia, ada dua hal yang terjadi. Satu, orang Indonesia nggak bisa beli. Yang kedua, pabriknya bangkrut. Nah gitu ya, jadi bukan, kalau kita kan kadang-kadang agak sensitif ya, eksklusif. Kayaknya berpikir itu, mohon maaf, pikirannya masih pendek gitu. Oh yang bagus-bagus kok dijual ke luar negeri. Ya itu dijual ke luar negeri itu karena supaya perusahaan juga untung. Kalau perusahaan untung maka ya kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah tapi kalau yang kualitas satu dijual di Indonesia dengan harga sesuai dengan harga pokok produksi, ya orang nggak akan ada yang bisa beli karena mahal. Contohnya begitu ya, Pak Zulkifli. Terus yang murah misalnya, atau mungkin contoh Pak Zulkifli produk keripik yang grade A itu mau dijual mahal, kemudian dijual ke luar kota, misalnya di Jakarta, di Bogor. Nah, kemudian yang dijual di sekitar rumah dengan harga yang murah itu ya yang dijual yang grade B, grade C saja. Misalnya begitu. Nah, ini salah satu contoh. Oke, yang kedua, dalam menentukan harga itu ada dua tipe, Pak Zulkifli. Jadi, yang pertama menentukan harga itu dengan pertimbangan harga pokok produksi. Jadi Pak Zulkifli menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi, kemudian Pak Zulkifli mengambil selisih ya atau margin, kalau dalam istilah bisnis marginnya ya, mengambil margin, misalnya harga pokok produksinya 10.000 misalnya per produknya. Nanti Bapak mengambil selisih 2.000, maka 2.000 itu menjadi keuntungan. Nah, Bapak menjual 12.000. Nah, itu salah satu yang bisa digunakan untuk menentukan harga. Tapi ada juga yang kedua, itu kita bisa menentukan harga itu dengan berdasarkan harga pesaing. Nah, ini kalau Cina itu biasanya mereka lebih suka dengan menggunakan harga pesaing, Bapak Ibu.
Makanya kenapa Cina itu berani jual murah. Saya kebetulan saudara ipar saya itu Cina. Nah, saudara ipar saya Cina. Jiwa bisnisnya luar biasa. Jadi saya sering belajar ke meskipun mohon maaf secara akademik kakak ipar saya ini tidak sekolah tinggi ya. Jadi sekolahnya saya nggak tahu itu. Kayaknya di rumah juga udah nggak ada ijazahnya gitu ya. Tapi pengalaman dagangnya luar biasa. Jadi saya sering melihat. Dulu pernah ketika kan salah satu usahanya itu sekarang beliau juragan elektronik. Jadi toko listrik. Itu saya benar-benar tahu beliau mulai dari nol, mulai dari jualan menggunakan terpal di depan pasar, kemudian diusiri Satpol PP begitu ya. Sampai sekarang punya usaha, punya toko, sebenarnya tokonya kecil tapi menangani penjual yang lain. Nah, ini salah satu strategi yang digunakan itu, jadi mengambil keuntungan yang kecil. Jadi mengambil keuntungan yang sangat kecil, kakak saya. Nah, akhirnya karena mengambil keuntungan yang kecil, sehingga pesaing-pesaing yang lain itu kan ya nggak berani kan, ya memang kalau teman-teman Cina itu kan terkenal ini ya, kalau istilah Jawa itu wani prihatin ya, berani prihatin di awal ya, kemudian merasakan rakit ke hulu berenang-renang kemudian itu ya benar-benar saya melihat teman-teman saya yang Cina itu gitu. Nah, itu mengambil margin yang kecil, kemudian dia melihat pesaing yang lain menjual harga berapa, pokoknya dia menjual barang itu tidak menyalahi aturan batas bawah dan batas atas dari yang ditetapkan perusahaan produsennya. Nah, itu dia lakukan. Itu salah satu strategi harga. Nah, jadi bermain harga itu ya kita harus paham betul pesaing kita itu menjual berapa. Ya, tapi harus tahu pesaing kita itu apakah benar-benar itu berada di level dari customer segmen kita atau dia berada di bawah kita. Misalnya begini, ada produk sejenis yang dijual sama dengan usaha kita misalnya. Nah, pesaing kita itu jual dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, terus kemudian kita ikut-ikut tuh. Harga kita murahkan. Tapi kita lupa segmen dari customer pesaing kita itu levelnya apakah sama dengan kita atau di bawah. Nah kan gitu. Kalau misalnya pesaing kita itu levelnya berada di bawah kita, ya mereka jual dengan harga jauh di bawah kita, itu wajar. Maka kita nggak perlu ngikutin. Kalau kita ngikutin, maka biaya produksi kita ya bangkrut kita. Pasti akan lebih besar biaya yang kita keluarkan daripada penerimaan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya levelnya sama, pesaing kita berani menjual dengan harga murah, ya maka kita harus menurunkan harga. Jadi ya bisnis itu, kalau saya ngajar di bangku kuliah ya, di kampus itu saya sampaikan bisnis itu ya ada unsur teori tapi ada unsur seni. Nah, seperti yang sampaikan Pak Vinto tadi betul gitu. Jadi unsur seni di dalam bisnis itu kuat sekali. Maka kadang-kadang sesuatu yang tidak ada di dalam buku itu kadang kita bisa melakukan. Kalau saya menyampaikan, apalagi marketing ya, marketing itu tidak ada rumus pasti mana cara marketing yang lebih baik. Nah, tapi kalau saya sampaikan marketing itu mana yang lebih sesuai. Jadi itu bahasa saya. Gitu ya, Pak Zulkifli tadi kan? Putus enggak? Ya. Kira-kira itu. Nah, kita lanjutkan sebentar materinya. Nanti baru kita diskusi lagi. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara ini ya, mungkin ini menjawab pertanyaan Pak Vinto tadi. Jadi bisnis model kanvas ini salah satu bentuk strategi untuk perencanaan bisnis di awal. Nah, kita melihat customer segment, ya. Kemudian yang kedua dari apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, ya. Kemudian kita tawarkan dengan model bisnis kita, value proposition kita. Nah, yang ketiga yang perlu kita rencanakan, ya, kita buat perencanaan itu adalah saluran distribusi. Ya, Bapak Ibu. Jadi saluran distribusi ini penting sekali. Kenapa penting? Ya. Tadi kita sudah berbicara
Ya, orang itu butuh apa? Siapa yang butuh itu? Kemudian kita menjawabnya dengan produk atau jasa yang kita jual. Nah, yang ketiga kita harus berpikir, kalau produk kita ini sudah sesuai dengan customer, sudah sesuai dengan konsumen, maka kita juga harus bisa berpikir bahwa gimana caranya produk atau jasa kita itu bisa dinikmati oleh konsumen dengan baik. Nah, itu yang dinamakan channel atau saluran distribusi. Ya, nah contoh gini, ini nanti ada kaitannya juga dengan customer relationship atau marketing. Contoh begini, sekarang banyak usaha itu yang mereka tidak membuka outlet, tidak membuka toko. Ya, kalau ditanya, loh, itu lebih efisien ya Pak? Itu lebih tepat ya Pak? Itu lebih efektif? Oh, belum tentu. Kita lihat customer segmennya, lagi-lagi kita lihat customer segmennya, kemudian value proposition-nya. Ya, contoh kalau customer segmennya adalah orang-orang desa, kita hanya mengandalkan dari Shopee saja misalnya, kita hanya mengandalkan dari Tokopedia, itu orang nggak akan beli. Kenapa? Dari sisi usia orang yang beli produk kita itu misalnya 50 tahun ke atas, yang mereka belum familiar untuk menggunakan Shopee atau fintech ya. Seperti kalau sekarang kan ada Samsung Pay gitu ya. Mereka tidak familiar dengan menggunakan Tokopedia dan lain sebagainya. Bisa, tapi tidak familiar. Nah, oleh karena itu yang model-model begitu harus ada outlet. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apakah semua usaha itu harus ada toko, harus punya ruko di pinggir jalan? Oh, hari ini belum tentu. Ya, ada saya punya teman itu yang dia berjualan full online, jilbab full online. Ya, itu keluaran jebolan dari salah satu bank plat merah juga. Dia kemudian mendirikan usaha besar sekarang. Dia bisa kirim di seluruh Indonesia. Jualannya dari mana? Di rumahnya di dalam gang yang nggak terlihat. Nah, contohnya begitu, ya. Jadi menyesuaikan channel saluran distribusi, ya. Apakah ini akan menerima konsumen secara offline, secara langsung atau tidak, ya. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, ya. Cara kita menawarkan marketing, cara kita menjaga konsumen itu harus dibuat perencanaan yang baik, Bapak Ibu. Ya, kalau yang ini tadi saluran distribusi ini di mana orang bisa mendapatkan produk atau jasa kita. Kalau yang ini bagaimana kita menawarkan dan merawat dari konsumen yang sudah ada, itu harus dibuat perencanaan yang baik. Nah, ini setiap produk berbeda. Makanya saya tadi sampaikan bahwa marketing itu tidak ada istilah marketing yang baik dan buruk, tapi marketing yang sesuai dan kurang sesuai. Gitu ya Bapak Ibu. Contoh, coba Bapak Ibu amati, ada enggak, kalau ini Bapak Ibu yang hidupnya di desa ya, di daerah pertanian, ya, ada enggak perusahaan benih misalnya, perusahaan pestisida, yang mereka promosi marketing kemudian taruh produk benihnya di Net TV misalnya. Ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu kenal Netflix misalnya, atau Mola TV ya, nah, misalnya, waduh, mohon maaf saya sebutkan merek ya, Pionir misalnya, kalau benih jagung kan Pionir, P21, terus kemudian iklannya di mana? Iklannya di Net TV. Yang iklankan siapa? Raffi Ahmad misalnya. Percuma, orang meskipun Raffi Ahmad, belilah P21, misalnya gitu kan, belilah BC2 misalnya gitu, itu ya orang belum tentu akan beli. Kenapa? Satu, ya tidak semua petani hobi melihat TV misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya tidak semua di kawasan pertanian familiar dengan TV atau internet misalnya. Yang ketiga, tokoh penokohan Raffi Ahmad apakah sesuai dengan pertanian? Nah, kan tidak cocok. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi marketing ini juga sekali lagi menyesuaikan. Maka kalau untuk produk-produk pertanian biasanya mereka menggunakan demplot. Ya, untuk promosinya, mengenalkan produknya itu menggunakan demplot. Saya pikir Bapak Ibu
ini karena banyak yang dari BUMDes, ya, tidak asing ya dengan istilah develop ya. Contoh ya kalau perusahaan benih ada Monsanto, ada Pionir, ada Tanindo ya. Kalau hortikultura ya biasanya ada panah merah ya, PT East West itu ada panah merah, itu mereka biasanya menggunakan develop atau kemitraan misalnya. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, kita belum lihat itu iklan benih BC2 di Instagram atau TikTok, nggak ada ya. Tapi juga apakah online itu tidak baik, Pak? Oh, belum tentu. Online itu juga efektif sekali, Bapak Ibu. Ya, salah satunya saya termasuk orang yang tidak punya banyak waktu untuk pergi ke mall misalnya ya. Kecuali untuk benar-benar butuh, saya baru pergi ke mall cari sama istri. Nah, tapi untuk waktunya kan terbatas sekali. Nah, maka salah satu yang saya gunakan biasanya saya minta tolong istri atau mungkin staf saya untuk membelikan produk melalui online. Nah, biasanya istri saya mencarikan produk saya melalui online itu, terus kemudian tanya ke saya, ya ini produknya yang dimaksud kayak gini ya. Oke, itu baru kita beli online. Karena kalau harus menunggu ke toko, biasanya ya nggak kebeli-kebeli, karena waktu saya untuk pergi ke toko juga sangat terbatas. Paling hari Minggu pun kadang-kadang saya gunakan untuk keliling ke desa-desa binaan saya sambil ngajak anak gitu ya kerja bisa sambil jalan-jalan. Tapi kalau ke mall jarang sekali saya. Nah, itu contohnya media-media online itu juga sangat punya pengaruh ya, sangat punya pengaruh untuk mengenalkan produk untuk mengenalkan produk supaya kita bisa jual beli, tapi sesuai dengan customer segment kita ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam customer relationship saya ingatkan jangan lupa untuk tetap membuat iklan ya, dalam bentuk apapun itu. Sekilas memang tidak terlihat dampaknya. Tapi ini sangat penting. Nah, iklan itu bisa misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan Instagram, misalnya customer segmennya banyak Instagram, itu pakai Instagram. Boleh. Facebook boleh. Atau kalau misalnya Bapak Ibu nyasar customer segmen yang non-online, misalnya menggunakan baliho, itu penting sekali itu. Iklan itu penting sekali, advertising. Ya. Nah, saya ada salah satu perusahaan rokok di Jawa Timur yang dulu zaman saya kecil kondang sekali. Jadi, tapi saya nggak perlu sebut mereknya, nanti disumasi nanti. Tapi saya sedikit cerita. Jadi zaman saya kecil dulu ini salah satu rokok ini ya, masanya biru itu cukup kondang. Orang ya ngerokok dulu kalau nggak salah satu rokok yang merah ya pasti yang biru ini. Tapi sekarang kalau anak-anak yang generasi sekarang itu saya tanya merek tersebut, hampir semuanya sudah nggak kenal. Malah saya kemarin malam baru dari Jawa Timur dengar kalau pabrik rokok itu sekarang sudah bangkrut, padahal dulu besar. Nah, salah satu faktornya ternyata mereka tidak mau mengeluarkan biaya promosi yang besar. Jadi mereka menganggap bahwa ya rugi kalau saya mengeluarkan biaya promosi untuk rokok, sedangkan iklan rokok itu tidak boleh ada gambar orang perokok. Nah, ini kan memang kan itu aturan pemerintah begitu. Tapi coba hampir semua perusahaan rokok besar yang ada di Indonesia semuanya tetap iklan di TV. Ya, mereka mengiklankan, membuat event-event organizer di berbagai tempat. Ya, jangan lupa bahwa salah satu fungsi advertising, salah satu fungsi integrated marketing communication itu adalah bukan hanya menjual barang, tapi fungsinya adalah mengingatkan kepada konsumen bahwa produk kita itu ada. Jadi eksistensi. Nah, itu contohnya. Contoh kayak ini ya, Creavil. Creavil itu kami punya Instagram. Tapi saya sudah tahu, perhitungan saya nggak akan mungkin orang itu menggunakan jasa Creavil itu dengan melihat Instagram. Karena customer relationship untuk konsultan itu bukan melalui Instagram, bukan melalui Facebook. Tapi tetap kami adakan itu. Kenapa? Karena fungsinya untuk menunjukkan eksistensi. Oh, ini loh ada perusahaan ini gitu ya. Meskipun nanti proses jual belinya, proses transaksi konsultannya tidak melalui itu. Contohnya begitu Bapak Ibu. Jadi apapun produknya tetap harus
saran saya advertising itu ya pengiklanan itu tetap harus ada. Tapi biayanya tinggi Mas, nggak apa-apa. Ya, salah satu perusahaan rokok yang hari ini termasuk 3 besar di Indonesia itu biaya promosinya lebih tinggi daripada biaya produksi. Ya, biaya promosinya lebih tinggi dari biaya promosi daripada biaya produksi. Tapi harus tepat Bapak Ibu. Sekali lagi kita kembali lagi ke customer segment tadi. Kalau customer segmentnya tepat, maka customer relationship-nya itu pasti juga tidak akan meleset jauh. Nah, ya. Jadi sekali lagi kembali ke kita bisa nggak memetakan. Kalau misalnya contoh kayak Pak Dede tadi Bundes misalnya ya. Bundes misalnya, oke, kuliner. Kita petakan customer segmentnya siapa? Customer segmentnya misalnya wisatawan dari luar kota misalnya, maka oke, kita coba ini promosi di bandara orang yang baru datang misalnya begitu. Nah, ini tapi harus dipetakan mana, dan saya yakin Bapak Ibu yang lebih paham bidang usahanya masing-masing, mana yang lebih tepat dan mana yang kurang. Oke, yang kelima adalah revenue stream. Nah, salah satu yang harus dibuat perencanaan di dalam bisnis itu adalah dari mana saja sumber pendapatan bisnis kita. Ya. Jadi, loh Pak, yo mesti tahu kalau bisnis itu ya sumber pendapatannya dari bisnis itu. Nah, kalau jual makanan misalnya ya pasti dari jual makanannya itu kuliner. Belum tentu. Ada sumber-sumber pendapatan dari yang itu sifatnya secondary income, secondary revenue. Ya, jadi misalnya pendapatan yang kedua. Contoh kayak ada nggak yang dari Jawa Tengah, Bapak Ibu? Jawa Tengah daerah utara. Kayak Kendal gitu ada nggak ini? Dari Kendal ada nggak Mbak Safa? Nggak ada Pak, saya yang dari Kendal Pak. Oh iya Mbak Safa. Safa dari Batang ya, tapi besar di Kendal. Nah, contoh, besok mungkin Pak yang kelas B kalau yang daerah Jawa Tengah. Nah, coba Mbak Safa ini ya, kalau di Batang itu daerah Kecamatan Gringsing itu ya Kendal itu kan banyak rumah makan yang besar-besar. Iya betul, banyak. Nah, itu customer segmennya kan coba lihat, customer segmennya satu orang yang memang lewat ke sana perjalanan dari daerah Jogja, Semarang, Solo mau ke Jakarta gitu ya. Dan yang kedua kalau yang di daerah Kendal itu terus kemudian di daerah Semarang sana Demak itu biasanya rumah makan yang di sana customer segmennya adalah orang yang ziarah wali. Nah, ya kan ziarah wali itu. Ya, itu mereka memperhitungkan orang dari Jawa Barat, mereka mau ziarah wali ke masjid di Demak ya, Masjid Demak gitu ya, daerah Demak, Kudus gitu kan. Nah, itu biasanya dari Jawa Barat mereka transit dulu di daerah Kendal, Nah, itu salah satu revenue stream mereka selain mereka jual kuliner itu adalah kamar mandi sama parkir. Coba lihat rumah makan yang ada di sana, kalau Mbak Safa orang sana tahu. Rumah makan yang ada di daerah Batang, Kendal itu kamar mandinya enggak cuma 1-2, kadang 20 kamar mandi memang sengaja dibangun. Iya kan Mbak Safa ya? Iya betul Pak. Ada 20 kamar mandi dan setiap kita masuk ke kamar mandi bayar, jangan dipikir gratis, itu ada yang jaga itu. Ya. Kalau apa misalnya mohon maaf kalau pipis berapa 1.000 gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa nawar, Pak saya pipisnya cuma dikit 500 saja kan nggak mungkin nih. Kan gitu ya. Itu kan bayar itu. Kalau mandi misalnya 5.000 itu masuk di dalam salah satu bagian sumber pendapatan yang harus kita rencanakan. Kita itu punya usaha, kira-kira pendapatannya dari mana saja, itu kita harus rencanakan. Wah, Bu Kartika lagi mimik teh. Ya. Nah, ya, contohnya itu ya. Jadi misalnya kita jual kita buka kafe kopi gitu ya. Kafe. Kemarin saya baru ngopi di kampus Brawijaya kemarin sore di UB Cafe di Malang. Itu yang mereka jual bukan hanya kopinya saja, tapi mereka ternyata ada merchandise-nya Brawijaya di sekitar situ. Meskipun itu bukan primary revenue, tapi ya oke lah kalau orang datang ke Brawijaya jual mereka orang dari luar terus kemudian singgah ke situ
ada merchandise-nya Brawijaya, tertarik kan, masih ada kemungkinan untuk beli. Nah, tapi hati-hati juga, jangan sampai kemudian kita berpikir ada sumber pendapatan kedua di dalam bisnis kita, tapi merusak value dari bisnis kita. Branding bisnis kita malah kacau. Nah, ini hati-hati. Ya, nah, orang Indonesia itu sukanya itu kan palu gada. Pokoknya semua dijual, semua ditawarkan. Gitu ya. Ini harus jeli. Jadi apa isi yang kita brand dari produk atau jasa bisnis kita, ya. Nah, kemudian yang keenam Bapak Ibu, ini key partner, mitra. Nah, Bapak Ibu, di dalam satu bisnis itu tidak harus semuanya kita lakukan sendiri. Ya, memang kalau di dalam teori di tempat saya, di dalam teori yang kami pelajari di agribisnis itu kan seakan-akan itu bisnis usaha tani itu akan efisien kalau dari hulu sampai hilir semuanya dilakukan sendiri. Gitu ya, ini kan Mbak Safa mahasiswa agribisnis ini, ya, alumni agribisnis. Seakan-akan orang menganggap kalau dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri itu efisien. Hei, tunggu dulu, belum tentu. Loh Pak, kok belum tentu? Kalau bisnis kita ini kapasitas usahanya kecil, maka kalau kita melakukan dari hulu sampai hilir itu nggak efisien, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dari hulu sampai hilir nggak efisien. Meskipun terkadang kita itu berpikir bahwa Pak, kalau dari hulu sampai hilir kan marginnya kalau kita beli ke tempat lain itu kan bisa untuk kita, Pak. Oh, belum tentu. Ya, tapi kalau kapasitas usahanya kecil, lebih baik kita menggunakan yang namanya mitra usaha. Mitra itu bisa dari sektor hulu, bisa dari sektor hilir. Nah, siapa yang akan bermitra dengan kita itu harus dibuat perencanaan. Itu ya Bapak Ibu, harus dibuat perencanaan. Nah, kalau skala usahanya kecil, ya lebih baik bermitra. Tapi kalau besar nggak apa-apa, kita dari hulu sampai hilir. Oke, mohon maaf saya sebut merek ya. Salah satu perusahaan peternakan, Japfa. Japfa itu dari hulu sampai hilir. Oh, mereka ambil semua. Mulai dari DOC ya, mulai dari DOC sampai kemudian jadi hasil ayam itu jadi nugget itu semua mereka libas habis dari hulu sampai hilir. Tapi ingat, kapasitas produksi mereka itu besar. Ya, sehingga efisien, gitu, efisien. Tapi kalau misalnya kemudian kapasitas produksinya kecil, ya lebih baik Anda bermitra supaya Anda lebih fokus untuk mengembangkan branding dari produk atau jasa yang Anda jual. Oke, itu ya. Nah, Bapak Ibu harus pandai-pandai menentukan key partner atau mitra di dalam bisnis Anda. Apalagi urusannya dengan rantai pasok atau supply chain. Nah, ini harus tahu detail. Saya waktu awal-awal merintis Creafood ya, frozen food ayam itu kan tidak tahu tuh. Sebetulnya ya karena bisnis ini muncul karena kita ingin menampung ayam-ayam yang waktu awal Covid dijual murah itu. Jadi saya kasihan dengan teman-teman peternak, akhirnya kita ambil itu ya, terus kemudian kita jual. Nah, ternyata rantai pasok, contoh saya waktu itu beli bawang merah ya. Bawang merah itu beda penjual, beda yang memasok itu beda kualitas. Itu rasa sambelnya itu sudah jauh berbeda. Kalau kita pakai itu beda. Dan biasanya beda sedikit saja itu konsumen akan komplain. Nah, maka menentukan siapa yang akan bermitra dengan kita itu penting sekali dan harus detail. Ya, oke. Yang ketujuh adalah aktivitas utama di dalam bisnis. Bapak Ibu harus bisa merencanakan aktivitas utama di dalam bisnis kita untuk menghasilkan value, menghasilkan nilai yang wow dari bisnis kita itu harus direncanakan. Ya, contoh. Oke, Creavil Konsultan misalnya. Creavil Konsultan misalnya kegiatan bisnis utamanya apa? Oh, pendampingan misalnya.
Oh, pendampingan bidang usahanya apa? Oh, tentang agribisnis misalnya dan pengembangan UMKM misalnya. Oke, berarti aktivitas utamanya adalah pendampingan. Nah, kalau aktivitas utamanya pendampingan, maka nanti kita berkaitan dengan sumber daya utama. Oh, berarti kita harus punya orang yang paham tentang agribisnis. Kita harus punya orang yang paham tentang bagaimana perencanaan bisnis. Oh, kita harus punya orang yang itu paham tentang dunia pertanian misalnya. Oh, harus punya orang yang paham tentang wisata misalnya. Nah, ini harus direncanakan. Jadi kegiatan utama apa saja yang ada di dalam bisnis kita dan siapa yang akan mengerjakan, kita punya atau tidak, itu harus masuk di dalam perencanaan. Oke, lalu yang 9, nah ini biaya. Biaya apa saja yang akan kita keluarkan di dalam membuat suatu bisnis. Harus kita rencanakan. Pak, tapi saya nggak bisa ya Pak ngitung kelayakan misalnya net present value misalnya, menghitung cash flow misalnya, menghitung apa internal rate return misalnya, ya, atau debt service ratio atau istilah-istilah perbankan yang lain. Saya nggak bisa itu. Ya paling gampang Anda minimal tahu biaya utama apa yang harus Anda keluarkan untuk menunjang value atau kelebihan dari bisnis Anda. Itu dulu. Ya, nanti sambil belajar Anda baru kemudian sambil belajar ngitung. Nah, kalau Anda kemudian tidak bisa ngitung net present value atau analisa-analisa kelayakan bisnis, kemudian Anda tidak bisnis, ya sama saja Anda itu belum pernah tapi sudah takut kalah. Nah, ya, maka perencanaan harus, tapi keberanian untuk memulai bisnis itu juga harus ada bagi seorang entrepreneur. Nah, yang namanya bisnis model kanvas itu bentuknya begini Bapak Ibu. Nah, ya, bentuknya begini. Jadi ini kotakannya gini. Nah, tadi pertanyaannya Pak Vinto ya, pertanyaannya Pak Vinto. Nah, ini kenapa kemudian saya sampaikan, karena ini adalah tools, ini adalah alat yang digunakan untuk merencanakan bisnis yang menurut saya hari ini paling sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu tentukan customer segmentnya dulu di sini, ya. Terus kemudian tentukan value proposition-nya di sini, ya. Nah, setelah tahu value proposition, Bapak Ibu harus merencanakan, ya, dengan apa konsumen itu bisa beli produk kita, di mana bisa belinya, ya harus Anda rencanakan. Terus kemudian bagaimana Anda menawarkan ke konsumen, menjaga konsumen agar loyal ke Anda gitu. Nah, terus kemudian Anda berpikir key partner, siapa yang harus berpartner dengan Anda untuk menghasilkan value, ya. Anda juga harus merumuskan tadi ya aktivitas utama dan dan sumber daya utama yang Anda butuhkan di dalam suatu bisnis, ya. Kemudian biaya dan revenue stream. Oke. Nah selanjutnya singkat saja. Ada pivot bisnis, ini adaptasi bisnis saat COVID ya. Jadi pivot tadi saya sempat singgung ya. Pivot itu adalah perubahan bisnis dari perencanaan awal. Nah, kapan sebaiknya melakukan perubahan? Satu ya, jika keadaan keuangan perusahaan memburuk, maka Bapak Ibu boleh saja merubah dari rencana yang awal. Ya. Mungkin perencanaan di awal Bapak Ibu kurang matang, nah, kemudian keuangannya memburuk, maka boleh dilakukan perubahan. Kemudian produk kurang diterima pasar, maka Bapak Ibu harus melakukan yang namanya pivot. Performa, terdapat masalah internal di perusahaan, dan sebagainya. Nah, terus ini contoh pivot saat pandemi COVID. Nah, contoh beberapa perusahaan yang melakukan pivot saat COVID. Nah, contoh ini Sinarmas yang selama ini kita kenal ya, dia sebagai agribisnis and food, kemudian asuransi. Nah, ternyata saat karena ini menurun ya, yang penting cash flow-nya masuk, maka Sinarmas dia jualan masker ya. Contohnya itu. Nah, ini contoh Marta Tilaar nih.
Tadinya kita kenal brandingnya ya Martha Tilaar itu pasti terkait dengan kosmetik, ya. Nah, maka kemudian Martha Tilaar mengeluarkan hand sanitizer. Nah, contohnya ini pivot yang dilakukan. Nah, ini yang pivot yang paling ekstrim ya. Nah, kita kenal GT Man adalah pakaian dalam ya. Kemudian pada saat pada saat pandemi COVID, Anda lihat ya, GT Man mengeluarkan masker ya. Tapi besok jangan pergi ke mall Anda maskeran dengan GT Man yang bentuk seperti ini ya. Maka ya orang akan takut lari ya. Dipikir orang gila gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Moga silakan nanti kalau ada sharing lagi. Jangan lupa berkreasi untuk negeri dan berkarya membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin Pak. Waalaikumsalam. Pak Oki, ini ada Pak Rahman yang tadi sudah ingin bertanya, kemudian dilanjut ke Bu Ati, kemudian Pak Yanri, dan ada Bu Kartika. Silakan Pak Rahman. Ya, Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi nggak banyak pertanyaan karena tadi persamaan dengan Pak Pinto itu tadi udah ada sampai dicetuskan dengan Pak Pinto, cuma tinggal menambah dikit aja karena ini sharing-sharing. Nah, memang pertama awalnya kalau saya itu membuat usaha itu apa ini sebenarnya kan gitu, ini karena banyaknya yang bisa mau kita kelola kan gitu. Terakhirnya saya memutuskan di Grab. Nah, di Grab. Jadi saya coba ini tujuan pasarnya kemana? Saya pikir juga karena saya periksa lapangan yang ada di tempat tinggal kita kabupaten. Pada saat itu memang belum ada yang masuk seperti itu. Jadi kita coba melalui dari LIDI, kita buat model-model piring dulu. Alhamdulillah diterima dengan adanya warung-warung. Lama-lama kita perkembangkan dengan yang lain-lain. Dan setelah itu barulah kita mulai masuk ke menyusul ke yang lain-lain. Jadi kita bisa berbentuk bahan makanan juga kita udah bisa olah. Jadi menyusul dengan cara memang betul-betul dipikirkan matang-matang untuk tujuan pasar kita kemana. Dan itu sempat juga tadi Bapak singgung masalahnya di Kasongan tadi. Kasongan itu udah sempat saya Pak 3 minggu tuh Pak sana pelatihan buat Grab juga, buat kendi. Nah jadi itu kalau itu juga saya ikutkan untuk saya kerja sendiri ya jelas terus antara hulu dengan hilirnya nggak terselesaikan juga. Ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan satu macam produk kita coba dan yang lainnya akan menyusul dengan pemikiran yang matang-matang. Mudah, alhamdulillah. Jadi kalau persamaan saya dengan Pak Pinto tadi itu ada persamaan karena melalui Grab semua. Ya alhamdulillah ini memang kita perlu juga banyak-banyak sharing sama Pak Pinto karena Pak Pinto ini luar biasa juga ini terobosan-terobosannya. Jadi ini juga mohon masukan juga lah dari Pak Pinto kiranya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena ya silakan ya bagi yang lain juga karena waktu kita juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih sharingnya luar biasa, mantap. Ya, mungkin lanjut yang selanjutnya Mbak Safa. Iya Pak, oke ini ada Bu Ati, silahkan Ibu Ati. Assalamualaikum, selamat siang. Menarik sekali ini, tapi saya memang selalu berbicara bahwa kita harus ada planning dari awal. Kebetulan saya sendiri kan ini mencoba ya, saya mampu tidak di dalam usaha fashion ini yang berhubungan dengan orang Baduy. Saya hanya punya keinginan awalnya ingin supaya baju tenun Baduy ini bisa dipakai untuk sehari-hari. Makanya saya bikinlah baju tenun Baduy tanpa mengetahui pasarnya siapa gitu. Saya asli ini benar-benar belajar dari nol. Nah, jadi saya mau bertanya aja kepada Bapak ini, apakah selalu maksudnya tidak semua usaha harus melalui harus ada perencanaan yang matang dulu. Nah, karena saya sendiri kalau memakai perencanaan yang matang tidak akan memakai tenun Baduy. Karena apa? Tenun Baduy itu mencari pasar aja susahnya minta ampun. Udah gitu harganya tidak bisa murah, pasti harus mahal. Akhirnya saya kan
benar-benar kerja keras, tapi ada keinginan, punya keinginan ingin sekali produk dari produk lokal ini bisa ke nasional. Saya hanya ke nasional dulu aja. Jadi pada saat misalnya ada acara-acara resmi, baju tenun baduy bisa dipakai, itu aja. Kemudian yang tadi yang banyak itu tuh saya kayaknya harus ada ini juga ya, harus diulang tuh Pak. Yang terakhir itu, yang banyak itu harus diulang. Mohon mungkin Bu Safa bisa ada lagi nih yang ini nih, yang terakhir ini diulang lagi walaupun tidak hari ini, misalnya di hari kemudian lah gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi singkat ya Mbak Safa. Iya, silakan Pak Oki. Ya. Ini bagus ini Ibu. Jadi Ibu berani untuk melakukan satu inovasi terlebih dahulu ya, untuk berkreasi dulu. Saya pikir nggak masalah ya, tapi nanti yang disampaikan Pak Vinto tadi ya, kemudian siapa Mbak Safa sebelum Ibu tadi? Pak Rahman. Pak Rahman tadi ya, Pak Rahman juga menyampaikan bahwa perencanaan itu penting. Artinya gini, kalau Ibu sudah jalan dengan produk yang Ibu jalankan di dalam bisnis itu baik. Nah, nanti tinggal bagaimana Ibu menyesuaikan dari produk yang Ibu jual itu, disesuaikan customer segmennya siapa, kemudian channelnya siapa, kemudian layak dikasih harga berapa, itu bisa Ibu rubah itu di dalam perencanaannya. Nah, sejauh ini sudah jalan Bu, siapa saja yang beli produk? Sudah jalan Pak. Saya kan awalnya saya yang di atas 1 juta, ternyata kata kepala dinas ini coba bikin yang di bawah 1 juta. Saya bikin lagi yang di bawah 1 juta. Ternyata orang lebih senang di atas 1 juta Pak. Dan memang jadi nah ini kan semua orang harus ke marketplace, bukan orang ya, instansi semua marketplace saya masukin marketplace tuh ya. Dan memang produk saya tidak ada yang laku di sana. Jadi lakunya hanya di FB, di IG, dan ini ya alhamdulillah sih yang memakai produk saya itu saya udah pernah juga keluar, terus pejabat-pejabat Pak, seperti direktur-direktur LPS yang gitu-gitulah Pak. Ya. Ya memang dan saya tuh akhirnya udahlah, saya harus bermodal dulu, saya membuat untuk masuk ke marketplace yang sekian, yang di bawah 1 juta masuk. Itu mah hanya buat ini aja Pak. Kalau saya ngisi ada marketplace di mana aja, kan itu selalu begitu loh. Saya isi semuanya marketplace gitu. Jadi gini Bu, produk Ibu sudah jelas sebetulnya. Kalau saya lihat pintas berapa detik penjelasan Ibu tadi, saya sudah bisa membaca bahwa customer segment Ibu sebetulnya kalau dari sisi ekonomi menengah ke atas. Betul kan sekali. Itu produk tradisional ya, sebenarnya sampaikan Pak Vinto tadi kan juga cerita itu. Iya. Gini, karya seni itu sebetulnya tidak ada patokan nilai berapa dia bisa jual. Kalau orang suka, itu mau dijual Ibu, mau jual 5 juta, mau jual 10 juta satu baju, ya ada yang beli. Betul. Ya kan, gitu kan? Betul. Tapi harus tepat Ibu. Kalau Ibu jualnya misalnya di marketplace kayak Tokopedia, nah, Ibu harus tahu Tokopedia itu yang beli paling mahasiswa saya itu. Yang mereka cari baju 100 ribuan. Iya, betul Pak. Kan begitu kan? Nah, maka kurang tepat kalau Ibu jualan di sana. Tapi kalau Ibu menawarkannya misalnya melalui promosi, dibantu oleh dinas pariwisata, dibantu oleh dinas-dinas yang ada di tempat Ibu misalnya, atau mungkin Ibu menyasar ke lokasi-lokasi wisata dari turis yang menengah ke atas, itu tepat. Tapi hati-hati, turis asing itu tidak semuanya kaya Bu. Betul. Jadi itu mohon maaf, itu turis yang dari Eropa yang miskin juga banyak. Iya, betul. Di Bali itu juga dari Australia yang mereka nggak punya uang, di Bali cuma numpang ngekos itu, kadang ngekosnya nggak bayar, itu juga banyak Bu di sana. Harus hati-hati juga. Ya. Tapi turis yang kaya, yang mereka ke Indonesia memang ingin menghabiskan uang, itu juga banyak. Nah ini harus tepat. Maka ya sekali lagi nanti jaringan ya, Ibu harus paham, di mana harus menjual, kemudian jaringan-jaringan, gitu ya. Menggunakan Instagram, dan nanti menggunakan Instagram pun juga siapa yang harus Ibu follow,
Ya, kemarin kan Mas Arief sudah memberikan digital marketing ya Mbak Safa ya. Ya, betul. Sudah Pak Oki. Optimasi di dalam Instagram, Ibu harus rajin memberikan komentar di Instagram yang lain. Betul. Tapi komentarnya ke siapa? Kalau komentarnya ke Instagramnya saya atau Mas Denny ya percuma. Saya beli kain 2 juta ya mahal bagi saya kan gitu kan. Tapi kalau mungkin Pak Rektor saya beli kain 5 juta ya murah bagi beliau kan misalnya begitu. Ya, Itu betul, saya betul, gitu ya. Iya, Jadi betul. ya produk Ibu tidak harus dijual murah. Nah, tapi kecuali kalau begini, merencanakan ya, membuat perencanaan revenue stream-nya Ibu bisa untuk cash flow itu Ibu bisa sambil menjual produk batik atau hasil seni yang itu grade-nya di bawah itu bisa. Ya. Contoh di Bantul itu di selatan rumah saya di daerah Kecamatan Pajangan itu ada batik alam namanya. Jadi mereka batiknya itu pakai bahannya bahan alam, kemudian cara motifnya itu semua batik tulis, Bu. Semua batik tulis. Nah, itu terkenal dengan batik tulis itu. Jadi satu batik itu paling murah ya, kalau batik tulis itu ya 500.000 itu sudah paling murah itu. Itu dengan menggunakan pewarna alam. Tapi kalau mereka hanya mengandalkan jualan itu ya, itu paling ya setengah tahun tutup, Bu. Karena segmennya terbatas. Nah, maka revenue stream-nya itu harus dibuat perencanaan lagi. Nah, Ibu harus berpikir cash flow. Setiap bulannya itu Ibu harus menerima uang. Nah, gimana setiap bulannya menerima uang? Ibu bisa jualan, misalnya baju tradisional, tapi yang levelnya itu di bawah, yang segmennya lebih luas. Nah, contohnya begitu. Saya dulu juga pernah jualan batik, Bu, ketika kuliah. Jadi, saya suka jualan batik Pekalongan ya. Jadi batik Pekalongan yang paling saya suka jual. Karena memang warnanya lebih bervariasi. Kalau batik Solo, Jogja itu kan kecenderungan warnanya warna sogan. Sogan itu agak kecoklat-coklatan. Nah, tapi Oke, bisa sedikit saya beri masukan juga untuk teman-teman. Oh iya, silakan. Ini dari Pak Rahman. Pak Vinto. Oh ya, Pak Vinto ya. Oke, gini deh, ibu yang dari mana tadi, Ibu apa? Terus Bapak yang apa aja, lupa saya namanya. Ya. Ibu, Bapak jangan takut bermain bisnis tradisional, produk tradisional dan produk tradisi. Tergantung bagaimana kita menginovasi dan bagaimana kita mencari pasarnya. Jujur, produk tradisi itu laku di luar negeri. Kalau saya jual produk tradisi Indonesia seperti ini di Indonesia, orang udah biasa. Tapi kalau saya jual ke luar negeri, orang luar biasa. Paham. Bagaimana Ibu membuat tas baduy, tas rajut baduy? Kalau saya udah beli tas rajut baduy, Ibu buat lagi, terus Ibu jual lagi, saya nggak mau beli karena saya udah punya. Makanya Ibu harus inovasi tas baduy itu dicampur, di match dengan apa yang tren sekarang, plastik, dicampur plastik, di match dengan batik, di match dengan tenun, segala macam. Tergantung kita bagaimana mendesain produk tradisi ini bisa dikenal pasar, terutama pasar urban. Karena penduduk Indonesia sekarang lebih trennya urban. Jadi begitu juga di desa ya. Saya kemarin diundang untuk meneliti membuat lerak. Kalau di Jawa lerak, kalau di Sumatera nggak ada lerak. Jadi saya buat sabun batik itu dari nenas, karena di sana banyak nenas. Nah, itu inovasi. Jadi apa yang ada di daerah kita menginovasi, kita produksi, terus kita lihat pasarnya, ada nggak pasarnya gitu. Nah, pertama dulu inovasi dulu deh. Kalau produk itu udah inovasi, pasar pasti ada. Saya yakin deh. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ini luar biasa, sesama art ya. Seni itu memang ya. Itu tadi ya, Bu, gambaran dari saya dan Pak Vinto. Terima kasih Pak Vinto. Nanti mungkin di luar forum bisa sharing-sharing karena waktunya terbatas. Silakan, mungkin ada sedikit waktu. Ini ada Pak Yanri. Silakan Pak Yanri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diberikan waktunya kepada saya. Sebenarnya saya sih bingung sih apa yang mau ditanyakan, bingung sebenarnya. Tapi untuk hari ini, kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, ini bisa dikatakan rangkuman. Karena untuk dari Mas Oki juga, saya pikir nih materinya lugas, tegas, dan mudah dicerna. Seperti orang desa kayak saya loh. 2 jempol, Mas Oki Wijaya. Terima kasih Pak, terima kasih.
Dari kesimpulan tadi, dari beberapa rangkuman tadi saya sampaikan, ini saya tambahkan dari beberapa pengalaman sih, namanya kita sharing, bisa saya sampaikan untuk mulai dari plan, dari disampaikan Pak Oki Wijaya tadi juga, bisa dikatakan itu secara umum, tapi tergantung kita individu kita masing-masing mau mengambil segmen usaha dari mana, baik yang hulu dan yang hilir. Misalkan bukan menghasilkan produk, bisa untuk kembali ke branding, kenalkan dulu branding kita di pasaran. Dengan terkenal kita branding dengan promo yang signifikan, otomatis mereka akan merasakan di mana pelayanan, mereka akan mencari kita. Dan juga untuk dari misalkan kita toko juga kenalkan branding toko kita apa sih. Berikan pelayanan terbaik kepada mereka, senantiasa mereka akan mencari kita. Jadi ibarat ayam, jangan berikan ayam, biarkan ayam itu mencari makanan ke kita. Ya, betul. Yang kedua, dari sisi mitra, tadi mitra distribution. Dari mitra distribusi, kebetulan saya maklum nih orang desa juga, tapi syukur alhamdulillah dipercaya kayak itu, karena kebetulan hampir saya kebetulan toko nih juga 99% juga itu bisa dikatakan submitra dan mitra, baik itu dari produk rokok, Sampurna, Gudang Garam, dan hal-hal yang lain, rata-rata mitra semua. Dari jaringan distribusi kita gunakan saluran distribusi yang ada. Jalur distribusi yang ada, di beberapa segmen yang ada, mudah-mudahan itu akan bisa berkesinambungan satu sama lain. Dengan salah satu contoh, misalkan salah satu produk nih, misalkan produk food, makanan nih. Makanan ini kita baca dulu, di segmen kita nih bisa diterima pasar apa enggak. Kalaupun toh terima pasar, di sana kita untuk kata istilah orang muda sekali, gaspol nih. Kira-kiranya gitu. Jadi tergantung dari segmen-segmen mana akan kita geluti dan segmen-segmen mana akan kita jalankan. Tapi dengan utama masalah permodalan saya pikir juga kalau saya pribadi ya, masalah permodal bisa hal nomor sekian. Yang penting satu sama lain itu dari kemitraan itu modal saling percaya tingkat tinggi. Kalau menurut saya ya, itu kalau masalah modal nomor sekian bisa nomor 10, 20, tapi kepercayaan tingkat tinggi yang kita utamakan. Karena misalkan kita pola kemitraan, kalau misalkan kita bayar besok itu entah uang dari mana harus ada. Itu menurut saya. Dan saya tambahkan, dan juga dari ya untuk yang kedua kali untuk Mas Oki sangat support sebenarnya. Karena udah dipahami loh materinya loh Mas, nggak jelimet, nggak mumet kami yang orang desa kayak gini. Mungkin itu bisa sampaikan, dan juga teman-teman yang lain, saya yakin untuk teman-teman juga bisa mudah memahami dari materi Mas Oki Wijaya ya. Terima kasih loh Mas Oki sudah support kami lah. Oke, thank you. Mungkin nggak ada. Terima kasih Bapak, luar biasa sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri. Ini ada Bu Kartika yang sibuk sekali masih pakai celmek. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak Salva, ini tidak bertele-tele, tapi ini menurut saya wajib disampaikan. Harus disampaikan, bukan mau menghabiskan waktu teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Selamat siang Mas Oki. Ini saya Kartika dari Kepulauan Riau, tapi aslinya Bantul, Yogyakarta. Iya, nah usaha saya snack dan catering. Dari awal itu usaha karena terpaksa karena saya bangkrut usaha yang lama, dan kemudian tanpa perencanaan yang matang, intinya bagaimana bertahan hidup gitu ya di rantau gitu. Nah kemudian itu dari tahun 2002 saya mengawali usaha rumahan saya, sampai sekarang sebenarnya masih rumahan. Hanya sejak 2014 saya diajarkan dari Bank Indonesia, waktu itu saya binaannya BI, kemudian saya diajarkan dengan model kanvas, dan alhamdulillah 9 model kanvas itu senantiasa istiqomah saya bedah setiap akhir tahun untuk progres bagaimana setahun ke depan. Nah, sehingga setiap hari solusi kita menimbulkan pasar, dan kemudian apa yang awalnya dari titip di warung, dan kemudian alhamdulillah mulai saya menggunakan model kanvas itu saya merambah naik dan sampai masuk ke kelas premium, sampai untuk presiden menteri alhamdulillah menjadi pelanggan di kota kami di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang akan saya sampaikan pertama adalah ini sangat penting Bapak Ibu teman-teman semua, model kanvas ini memang yang paling sederhana, tetapi pada saat kita mampu mengidentifikasi sekecil mungkin pembeda kita dengan orang lain dari segi produknya, kita akan menjadi pemenang di bisnis tersebut dan berada selalu di Blue Ocean Strategi. Jadi kalau dalam pelajaran ekonomi itu S kurva belum sampai turun, kita mampu naik lagi. Itu manfaat dari model kanvas.
Nah, yang ingin saya sampaikan, saya mempelajari model kanvas ini bukan sebentar, tetapi perlu waktu untuk mengenal sebenarnya keunggulan kita itu apa di antara kompetitor sejenis gitu. Nah, apakah mungkin memungkinkan untuk mentoring lanjutan barangkali dari kelas ini itu kita diminta untuk mengidentifikasi produk kita itu sejatinya punya keunggulan semua seperti tadi Bu Ati ya, yang untuk program untuk baju tadi ya. Nah, itu saya rasa kita mampu menjadi pemenang-pemenang di bisnis kita masing-masing. Nah, kita melakukan switching, melakukan dan lain sebagainya, termasuk saya dulu tidak berkolaborasi dengan dengan klinik karena pandemi. Saya berkolaborasi dengan klinik. Akhirnya saya timbul produk baru lagi dan lagi. Akhirnya ujung-ujungnya juga omset dan minimal mampu bertahan. Begitu Mas Oki. Jadi saya berharapnya ada pendampingan lanjutan untuk bagaimana membedah bisnis kita masing-masing, dipakai tugas-tugas lah gitu ya. Karena kalau kita tidak dipaksa seperti itu, semua bisnis memerlukan bedah bisnis kalau kita memang serius mau profesional dan kita mau selalu naik kelas. Alhamdulillah selalu naik kelas dan minimal bertahan. Kemarin seberat-berat apa, justru kita buka tempat baru, bukan mohon maaf, punten, bukan sombong, tapi inilah yang terjadi gitu. Penguatan-penguatan itu selalu ada karena kita tahu posisi kita di mana. Itu yang saya dapat dari model kanvas. Mas Oki, terima kasih refresh ilmunya sangat bermanfaat, dan Bapak Ibu sebenarnya wajib untuk melakukan model kanvas ini, bedah bisnis kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Nanti kalau pulang mudik ke Bantul bisa kabari saya, Bu. Insya Allah Januari ini baru bisa pulang. Kabari saya juga Bu Kartika. Iya. Ini kebetulan kantor kami di Bantul ini kebetulan. Iya, adik saya mungkin bisa bermitra ini dengan Pak Oki. Ya, siap. Sentra frozen food Pak di Bantul. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih. Monggo. Sama-sama ya. Ya, betul yang disampaikan Bu Kartika, Bapak Ibu. Jadi bisnis model kanvas ini juga bisa mengidentifikasi ya keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, kembali lagi yang utama customer segment tadi ya. Jadi customer segmentnya harus jelas. Kalau customer segmentnya jelas, nanti kita bisa menentukan value proposition. Nah, value proposition ini kita juga bisa definisikan bahwa keunggulan produk kita dibandingkan produk yang sudah ada, bahkan produk sejenis. Nah, misalnya sama-sama kue itu, sama-sama brownies, itu kan kalau di Jogja, di Surabaya itu kan brownies banyak ya. Nah, tapi brownies kita itu punya value apa, punya keunggulan apa dibandingkan yang lain. Nah, kalau customernya cocok, value-nya oke, kita punya keunggulan dibandingkan produk yang lain, nah itu pasti meskipun ada yang sejenis tetap laku. Nah, betul sekali yang disampaikan Bu Kartika. Terima kasih Ibu tambahannya. Terima kasih, silakan. Mungkin ada Pak Firman ini sepertinya. Silakan Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Firman dari Sambas Ujung Negeri Pak, dari Kalimantan Barat. Jadi alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan figur inspirasi lokalnya pada kali ini. Jadi konsepnya usaha yang saya jalankan adalah sebenarnya sama dengan Pak Pinto juga ya, itu home decor gitu. Tapi saya konsepnya one stop service. One stop service maksudnya di situ ada juga kuliner, sekalian saya juga menjual produk-produk diversifikasi produk unggulan dari lokal yang ada di Kabupaten Sambas, yang terutama produk kerajinan rotan bambu maupun tenun. Nah, jadi buat tenun. Jadi sebenarnya saya sekarang profesi saya sebagai pendamping juga sih, pendamping untuk pemberdayaan produk-produk lokal itu tadi. Jadi masalah yang saya hadapi di sini sebenarnya prospeknya cukup baik, tapi di masalah dari segi SDM-nya Pak. SDM-nya Mas. Jadi masalah SDM-nya masalah SDM ini yang mana masyarakat yang saya bina itu umumnya mata pelajaran utama adalah pertanian. Nah, jadi untuk kerajinan itu sendiri hanya sebagai pelengkap aja. Jadi misalkan kita dapat orderan yang lebih gitu, kita mau ngejar waktu ataupun ngejar kualitas itu sangat sulit untuk kita capai biasanya. Jadi kelemahan yang mungkin produk yang saya hasilkan itu dari segi masalah kualitas maupun kuantitas barangnya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang di sini bisa memberikan masukan untuk pengembangan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Sambas mengenai
gimana sih cara kita ngubah mindset daripada masyarakat biar biar orderan misalkan dari segi bebaskan banyak gitu kan bisa kita penuhi dan kualitasnya juga bisa kita jaga gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Firman. Nah ini menarik nih, jadi sudah punya ini ya kelompok binaan ya Pak Firman ya? Iya benar. Kelompok binaan untuk membuat bambu ya Pak? Yang kelompok binaan tadi rotan, Pak? Rotan ya? Rotan sama tenun ya. Mungkin IG dengan itu ada saya kirim kemarin di filenya kemarin tuh, mungkin bisa dibuka itu, mungkin mohon ada masukannya di situ Pak. Oke, ya. Nanti coba saya amati. Nah, ini menarik memang fenomena. Saya kebetulan juga ini ya, Kreavil itu kan bergerak di pendampingan desa kebetulan. Jadi memang fenomenanya kalau kita paksa untuk orang desa beralih mata pencarian total itu memang ya salah satu kendala ya, karena bertani itu kan makanya kenapa bahasa Inggrisnya itu agriculture ya. Jadi tetap ada nilai budaya di situ. Nah, kalau di dalam ekonomi kenapa kemudian keuntungan di dalam usaha tani itu tidak disebut sebagai keuntungan ya, tapi pendapatan, karena memang ya secara filosofi petani itu memang tidak hanya mencari keuntungan, tapi kadang-kadang rugi pun mereka menikmati. Kalau betul. Itu mereka di Kabupaten Gunung Kidul di Jogja itu ya meskipun mereka sebagian besar mereka kadang kalau kita hitung dalam usaha tani itu implicit cost-nya itu mereka rugi, tapi ternyata mereka menikmati. Nah, ini fenomena sosiologis yang mau tidak mau memang harus kita hadapi. Tapi nggak masalah selama mereka bahagia kan gitu. Nah, berkaitan dengan bisnis tadi memang Pak Firman ya ada dua pilihan yang sebetulnya kalau pemberdayaan. Kalau memang kita kemudian pengen merubah total memang mata pencarian mereka ya yang harus dipikirkan adalah kompensasi ya, konversi uang yang dari mereka di sawah kemudian benar-benar harus mereka dapatkan ketika mereka berubah mata pencaharian. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau misalnya full di dalam dunia bisnis kerajinan, ya idealnya memang di dalam bisnis kerajinan itu memang harus bisa mengcover semua kebutuhan atau mungkin mengganti, menambahkan dari dunia pertanian yang mereka jalankan. Nah, tapi biasanya cost-nya, biayanya akan lebih tinggi. Ya, biaya tenaga kerjanya lebih tinggi. Tapi kalau buat sambilan ya kendalanya itu untuk ngejar target misalnya untuk kecepatan itu pasti terbatas. Dan kalau saya paham betul kalau di desa itu memang tidak bisa seperti pegawai pabrik yang ada di kota ya. Ketika kemudian tidak mencapai target kemudian pecat, selesai, ganti buruh kan gitu kan. Kalau di desa nggak bisa seperti itu. Nah, pendekatannya ya harus pendekatan budaya dan sebagainya. Ini kami juga menjalankan di Bantul itu yang lagi jalan yang pembinaan ayam kampung Joper juga yang tadinya mereka pengangguran, tapi kalau sebelumnya pengangguran. Itu mau merubah orang yang nganggur, kalau ini masih mending ya petani kemudian dirubah ke dunia seni kerajinan ya, dunia kerajinan handicraft itu masih mending. Ini saya berat lagi itu merubah orang yang tadinya nganggur, yang hanya sarungan di rumah layah-layah gitu. Terus kemudian kita paksa untuk bekerja di kandang ayam gitu. Meskipun dapat uang ternyata ya kalau dulu kita bayangkan orang yang nganggur kemudian mereka dapat pekerjaan, dapat uang terus senang itu belum tentu juga itu. Ya, karena ya budaya mereka hanya tidur gitu. Padahal mereka punya keluarga itu, mereka punya keluarga ya hanya mengandalkan dari sisa-sisa warisan gitu ya. Terus kemudian kalau sore itu ya adu ayam jago gitu. Itu merubahnya ke situ. Itu memang fenomena, tapi yang dilakukan Pak Firman saya pikir kita bersama perlu memberikan apresiasi ya, sekalipun mungkin kendalanya banyak. Nah, untuk ke sana memang butuh waktu Pak Firman. Pengalaman saya itu untuk merubah pola kerja orang itu tidak cukup 1-2 tahun Pak Firman. Jadi paling tidak itu 5 tahun memang. Kalau saya sharing dengan dosen senior dari Gajah Mada itu Pak Gatot Murcito, beliau sudah usia 70 tahun itu.
Beliau menyampaikan ya, bahkan beliau dulu sempat sampai ini ya, karena beliau pembinaan di desa lain, kabupaten lain, beliau sampai menjadi warga situ untuk beberapa saat gitu. Itu memang perjuangan, dan itu di Gunung Kidul beliau termasuk pemberdaya di daerah Kabupaten Gunung Kidul yang dulu dikenal daerah minus di Jogja, itu membutuhkan waktu 13 tahun memang untuk merubah sudut pandang. Itu pun belum sempurna seperti yang kita lihat di kota ya. Memang ya butuh. Tapi bagus yang dilakukan Pak Firman, ini perlu kita beri apresiasi. Nah, monggo nanti Bapak-bapak ada yang bisa sharing mungkin terkait dengan kasus yang disampaikan Pak Firman. Ya, masih ada waktu Mbak Safa atau sudah habis? Mbak Safa atau Mas Denny, halo? Halo? Masih ada waktu nggak Mbak Safa? Mungkin 2 menit lagi Pak Oki, karena ini hari Jumat, ada teman-teman yang sholat Jumat Pak Oki. Oh iya, mungkin 2 menit ada yang mau ini memberikan masukan yang sejenis Pak Firman tadi, kayaknya ada Pak yang usahanya sama dengan Pak Firman tadi, siapa ya Pak? Yang tentang handicraft tadi. Pak Pinto, saya usulan aja Pak, ini mungkin hari terakhir kita mungkin ya, saya usulkan aja ke BRI kali ya. Iya. Kita kalau bisa sebagusnya ada jangan online lagi lah, sering-sering online. Jadi ada offline juga pertemuan dari BRI supaya kita bisa sharing sesama kawan segala macam gitu. Tolong BRI usulkan, usulan saya dimasukin ya. Makasih. Pak, siap, terima kasih Pak. Ini kalau offline saya juga senang sekali nih Pak. Nanti kami sampaikan ke sponsor utama BRI. Ini ada dari perwakilan BRI pusat nggak? Nanti kami sampaikan. Siap kami Pak untuk offline. Ya. Kalau yang di figur inspiratif lokal yang batch 1 itu sampai sekarang kami masih hubungan baik itu Bapak Ibu. Tapi ya karena terbatas ya, kami masih belum bisa menyapa secara offline. Ya, hanya yang di sekitar DIY itu Mas Denny sering mengunjungi beberapa figur inspiratif lokal yang di daerah Jogja itu. Tapi yang luar kota belum sempat ketemu. Itu masih komunikasi di grup dengan ramai sekali. Ya, semoga nanti kita bisa offline ya. Komplain Pak sama mungkin ada petinggi BRI di sini yang ada kalau bisa sebelum tahun inilah penutupan di kuliah kita gitu ya, supaya kita lebih padu ilmu yang kita dapatkan, dan kita ditugaskan untuk merangkum apa yang telah kita dapati selama kuliah gitu aja, dan membawa produk-produk dan yang kita punya itu sudah cukup deh. Halo deh, senang Pak Pinto. Setuju semuanya? Setuju dong. Setuju sekali Pak. Baik, ya, terima kasih. Biar aku jadi ketua kelasnya nanti. Boleh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan seperti acara yang dibuat BRI ini, semoga kita semua bisa memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita, memberikan manfaat ya. Karena saya seringkali menyampaikan kepada mahasiswa saya, orang itu tidak hanya butuh hebat, tapi bermanfaat. Gitu. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Oki waktunya. Sama-sama. Senang belajar bersama. Sehat selalu Pak.